Puji nama Tuhan. Ya, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita datang mau meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena kita percaya di dalam kita mengagungkan nama Tuhan ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita mulai dengan pujian alam semesta menunjukkan kebesaran Tuhan. Biarlah kita membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini, mengagungkan nama Tuhan dan berdiri lagi selesai. Haleluya.
demam. Tapi puji Tuhan saya nggak demam, nggak pegal-pegal, hanya flu saja. Dan saya percaya mungkin itu karena kecapean saja saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan, dan sangat bersyukur berkasih pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Saudara juga mau diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang untuk wakil berdiri, kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bangkit serukan nama Yesus. Kita mau serukan nama Yesus karena di dalam nama kuasa Yesus ada luar biasa saudara. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Pada pagi hari ini kami Tuhan, semua kami Tuhan, dipakai Tuhan untuk mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan itu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami memang semua sudah memiliki firman itu, tapi namun kami mengerjakan Tuhan belum bisa kami Tuhan masing-masing. Karena itu setiap anak Tuhan harus memiliki firman dan Roh Kudus itu Tuhan. Kami inilah yakini Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami masing-masing Tuhan. Kami yang selalu meninggalkan Engkau Bapa. Bapa ajari kami Tuhan, bahwa kami tidak melihat firman itu, tetapi ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu melalui sesuatu roh yang hidup. Karena itu kami percaya Tuhan dengan jelas. Semua Tuhan sudah di dalam Tuhan, semua yang melayani kami, baik pelayan Tuhan yang
yang mereka dengan heran dengan luar biasa yang menayangkan, baik semua Tuhan dengan musik singer yang melayani di depan Tuhan pakai kekayaan yang luar biasa. Guna kehormatan kemuliaan Tuhan disebutkan. Bukan untuk diri kami semua Tuhan, untuk kami sama di dalam Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersaudara di dalam Tuhan, bersaudara di dalam Roh Tuhan, bukan bersaudara di dalam daging, melainkan bersaudara di dalam Roh daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, firman-Mu itu Tuhan akan kami dengar dan akan kami menyimpan sedikit demi sedikit di dalam hati kami, menjadi kekuatan buat keluarga kami, buat anak-anak kami, semua pendengar yang sakit Tuhan pasti sembuh karena ada di dalam hidup kami. Tuhan, yakin kami Tuhan, kalau firman itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua pendengar yang ada di dalam kebaktian itu, sebentar lagi hamba menyampaikan firman itu. Biarlah Bapak jangan keluar pemikiran kami. Biarlah Tuhan tertuju Tuhan mendengarkan itu, menyimpan itu di dalam hati kami Tuhan. Karena itulah yang paling sangat berharga di atas segala yang berharga. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Iya dan amin sampai selama-lamanya tidak berkehabisan Tuhan. Inilah yang kami rindukan ada di dalam hati kami. Sampai akhir zaman pun Tuhan. Tolong kami Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan melihat dunia ini Tuhan yang menyekam Tuhan. Tetapi Engkau ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Tuhan, bagi Ibu Tuhan juga yang melayani kami pada siang hari ini. Yang melayani mengundi puji-pujian Tuhan pakai dengan heran di dalam keluarga, di dalam semua pekerjaan ini heran dengan luar biasa. Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu itu Bapak. Kami tidak dapat melihat, tapi dapat merasakan sebentar lagi akan dikemukakan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu dan kerajaan-Mu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami. Haleluya. Amin. Dan tempat sangat disenangi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di siang hari ini. Kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Kita percaya kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada gangguan sedikit. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8. Jadi kita akan baca bersama-sama pada ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan, ya. Artinya bahwa kegelapan yang menguasai dunia ini. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana firman Allah yang sudah kita baca tadi, ya, dikatakan maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tema kali ini adalah gereja yang berfokus kepada Yesus. Yesus adalah pusat ibadah kita. Yesus adalah tujuan hidup kita. Karena oleh Yesuslah kita diselamatkan. Oleh karena kehadirannya kita diselamatkan. Awal tadi saya menyampaikan bahwa kita berkata bumi ini, dunia ini tadinya dikuasai oleh kegelapan. Tetapi puji Tuhan, kehadiran Yesus mengubah segala-galanya. Karena kehadiran Yesus melenyapkan kegelapan itu. Alkitab berkata dalam ayat yang sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, kehadiran Yesus telah mengubah situasi, kondisi dunia pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-60, kita lihat ayat ini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan muliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi kehadiran Yesus sekian ribu tahun yang lalu telah mengubah dunia ini dari kegelapan menjadi terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara, tema kita gereja yang berfokus kepada Yesus. Gereja dari kata eklesia, orang yang dari gelap datang kepada terang. Sekali lagi, eklesia orang yang dari gelap datang kepada terang, dan itulah yang disebut dengan gereja. Gereja bukanlah bangunan,
disebutkan dengan eklesia. Meskipun kita tidak bisa pungkiri bahwa tempat di mana kita beribadah hari ini juga disebut dengan gereja. Saudara, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah pribadi. Gereja yang sesungguhnya adalah oknum. Jadi Tuhan tidak berurusan dengan gedung. Meskipun kita berdoa dengan adanya pembangunan rumah ibadah ini, dia sering kita sebut dengan gereja. Tetapi kita tidak boleh lari dari arti yang sesungguhnya, bahwa gereja yang sesungguhnya adalah pribadi, oknum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi gereja harus berfokus kepada Yesus. Karena kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya Anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesuslah menjadi pusat ibadah kita. Yesuslah sumber yang memberikan janji keselamatan yang pasti. Sekali lagi, gereja tidak boleh lari, tidak boleh bergeser, harus berpusat kepada Yesus, karena Dialah yang datang ke dunia ini untuk melenyapkan kegelapan itu. Kegelapan itu bicara tentang kejahatan, bicara tentang dosa. Dengan kehadiran Yesus, kita diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, kita melihat pada ayatnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kehadiran Yesus memberi dampak yang sangat berarti, karena Dia memberikan contoh, Dia memberikan keteladanan bagi umat manusia, terlebih khususnya bagi saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, apa yang dapat kubalas akan kebajikan Tuhan? Allah yang maha besar itu, Dia telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, supaya saudara dan saya
tidak lagi berjalan menurut kehendak kita, menurut kemauan kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini supaya kita berarti, supaya kita berdampak, supaya kita dapat mengikuti keteladanan Yesus. Dalam Filipi pasalnya yang kedua, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini, Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Allah, dikatakan dalam ayat yang kita baca, Dia datang dalam rupa manusia. Dia datang sebagai seorang hamba. Dia meninggalkan tahtanya untuk menjadi manusia. Haleluya. Nah, tujuannya adalah supaya manusia terlepas dari semua ikatan, semua kegelapan yang tadi saya katakan, bicara tentang kejahatan, bicara tentang dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali pada ayat pokok tadi dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 tadi. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terangnya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Jadi orang yang sudah ada di dalam Yesus, dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi di dalam terangnya Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada tema kita tadi, ialah ibadah kita, penyembahan kita, dan semua pergerakan kita, kegiatan kita, semua ditujukan kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah penyembahan kita, ibadah kita, maka saya percaya tidak akan ada lagi yang namanya iri, dengki, saudara. Karena semua yang kita lakukan adalah Yesus. Hanya kita berkata apapun yang kita perbuat, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah pusat ibadah. Kegagalan gereja, kalau kita belajar sejarah, dari waktu ke waktu, tidak sedikit, ada pergeseran, karena ketika muncul, sesuatu yang terkadang kita anggap hebat, luar biasa, meskipun itu juga sesuatu yang tidak salah, karena Tuhan telah berkarya kepada seseorang, tetapi terkadang orang bukan lagi tertuju kepada Yesus, tetapi sudah tertuju kepada manusia, dan itu tidak bisa kita sangkal. Dari abad-abad,
Ada pergeseran. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus kembali, haleluya, kepada firman Tuhan. Back to Bible, ya. Kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Yesuslah yang ditinggikan, Yesuslah yang diagung-agungkan. Dialah pusat ibadah kita. Tidak boleh sedikit pun kita mencuri, ya, kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja karismatik, ya, Pantekosta hadir pada tahun 21 di Bali, dan sekarang sudah ratusan, ya, gereja, ya, saudara, karena memang gereja itu harus bertumbuh, ya, melalui organisasi, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jangan sedikit pun, ya, kita, haleluya, mendewakan organisasi apapun yang kita miliki. Kita harus kembali kepada firman Tuhan, bahwa Dialah yang harus kita sembah, haleluya. Dialah yang harus diagung-agungkan, haleluya. Karena Dialah pusat, ya, keselamatan kita, haleluya. Bisa bilang amin? Dialah yang menolong ketika engkau susah. Dialah yang menyembuhkan ketika engkau sakit. Dialah yang memberi ketenangan ketika engkau dalam kegelisahan. Dia Yesus, haleluya. Itu sebabnya ketika engkau hadir di rumah Tuhan, maka engkau harus berpusat kepada Yesus. Pujianmu kepada Yesus, penyembahanmu kepada Yesus, haleluya. Karena Dialah sumber, ya, penyembahan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Puji Tuhan, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya ada maksudnya, ada artinya, haleluya. Saudara, sehingga orang bilang, di zaman dulu kan itu hanya bawa bulu hasil, ya, di zaman perjanjian baru, tidak lagi. Ya memang Yesus tidak bilang begitu, ya, ya, tidak lagi bawa itu. Tapi Paulus bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu, haleluya. Persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai ibadah yang sejati, haleluya. Saya mau katakan kepada saudara, ya, kalau saudara di perjalanan tiba-tiba ditodong orang, ya, di pistol sudah di kepala saudara, saudara nggak bisa bergerak. Lalu si penodong bilang, kasih uangmu. Mana saudara mau kasih? Nyawa saudara atau uangmu? Ya, yang kita kasih sudah pasti, ya. Kita tidak kasih nyawa kita, haleluya. Puji Tuhan. Kita kasih uang itu karena lebih berharga diri kita, tubuh kita, haleluya. Sedangkan dari semua firman Allah, satu pun tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna. Puji Tuhan, haleluya. Orang bilang hanya perjanjian lama, perjanjian kasih milik Tuhan, sekarang tidak bisa. Siapa bilang? Ya, haleluya. Karena kita baca, ya, separuh-separuh, ya. Tidak baca secara keseluruhan, haleluya. Kalau kita baca keseluruhan, makanya saya katakan tadi, apa artinya hepeng itu? Tapi kalau nyawa kita terancam, haleluya. Tapi kalau kita sudah beri, ya, tubuh kita, ya, haleluya. Sama dengan anak gadis, ya, ya, anak perjaka, ya.
Ini katakanlah anak gadis ini atau perjaka ini dia epengnya godang, ya, kira-kira begitu. Uangnya banyak. Saudara, kalau dalam kekristenan maka mereka bukan lagi dua kalau sudah menjadi suami istri. Ya, kita nggak mau ikut yang di apa itu, ya di berita-berita itu. Tetapi konsep iman orang percaya adalah ketika kita menikah maka kita bukan dua lagi tapi sudah satu. Ya tunggu aja kita kasih. Ya apalagi yang lain. Saya bilang amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya itu sebabnya biar ibadah kita berpusat kepada Yesus. Yesuslah yang ditinggikan. Haleluya. Semua kita dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, sekecil apapun kita, ya pasti ada karunia yang Tuhan sudah siapkan kepada kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengatur. Haleluya. Seringkali ya, sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, ya Tuhan bisa berbicara secara langsung. Dan Tuhan bisa memperlihatkan apa yang Dia mau terhadap kita. Tetapi ada yang hanya untuk pribadi kita. Tidak harus kita gemborkan. Yang seringkali lebay gitu. Ya, sering kita dengar orang sudah bawa baru ke sini. Ya, nggak salah. Ya, kalau itu betul, puji Tuhan. Haleluya. Dia sudah bawa balik di surga. Ya puji Tuhan. Tapi sebenarnya tidak perlu diceritakan kepada orang. Tapi untuk pribadi dia. Tetapi ada yang harus kita sampaikan, ya, kepada orang lain untuk menguatkan orang lain. Saudara yang dikasihi, ada banyak contoh dalam Alkitab. Waktu Maria, ya, waktu Sarah, waktu Yakub, ya, waktu Sarah, Tuhan bilang engkau akan mendapatkan anak, ya. Dia tidak langsung bilang sama orang, oleh, aku sudah punya anak, aku sudah punya anak. Aku dengar langsung sama Tuhan. Ya, tapi kita berkata, Sarah tertawa di dalam hatinya. Haleluya. Sampai dia pungkiri. Ya, kata Tuhan, kau tertawa enggak? Mungkin dia malu kan. Begitu juga Yakub, kalau kita baca Alkitab, ya. Yakub menyimpan di dalam hati. Ketika Yusuf berkata, ya, mengakibatkan orang lain, saudara-saudaranya tersinggung. Tetapi Yakub taruh dalam hati. Begitu juga kalau kita baca di dalam, ya, Markus, ya. Atau kita lihat dulu Lukas pasal yang 2. Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Haleluya. Ada berita, ada kabar dari gembala-gembala. Seharusnya mereka, hebatlah, luar biasalah Tuhanku, ajaiblah Tuhanku. Haleluya. Tapi dikatakan dia menyimpan di dalam hatinya. Haleluya. Tuhan, ya. Yang harus saudara sampaikan keluar, tetapi ada yang engkau anak ke dalam hatimu. Ya, tujuannya supaya engkau dikuatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada berkat memang untuk kita, tetapi kebanyakan ada berkat juga untuk orang lain. Bisa bilang amin? Haleluya.
tapi ada yang harus kita beritakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pusat ibadah kita harus kepada Yesus. Puji Tuhan. Pusat ibadah kita harus kepada Yesus. Nah, boleh kita bergeser, karena Dia yang telah datang menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini kita datang kepada Yesus. Saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Lalu kita nyanyikan satu pujian. Ketika ku hadapi pikiran hati kami terus tertuju kepada Engkau yang ditinggi-tinggikan, Engkau yang dipuja-puja, karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau menjadi manusia, Engkau datang sebagai terang untuk menerangi kegelapan dunia, agar kami semua dibebaskan dari segala kegelapan itu. Terima kasih Tuhan, kami patut bersyukur. Firman-Mu dan amin. Kalau di antara kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, di antara kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Mereka
Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Gembala yang baik. Inilah rangkaian ibadah kami. Kiranya semuanya menyenangkan akan hati-Mu. Menjadi doa kami, kiranya sepanjang minggu yang berjalan diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, diberkati kesehatan, kekuatan, damai, sukacita menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama-Mu. Perjalanan darat, laut, udara diberkati. Terima kasih, terpuji termulialah nama-Mu. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus tinggal menyertai saat ini bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kita semuanya ada berkata haleluya. Roma Tera